Hari ini saya mau kasih tema judulnya kasih yang menyelamatkan keluarga. Ya, ini seperti tema PGI ya, kelahiran Yesus menyelamatkan keluarga. Ya, kenapa? Karena keselamatan itu yang terpenting dari keluarga dulu, lingkup yang terkecil dulu. Kalau keluarga sudah diselamatkan semuanya enak, ya enggak? Saudara lebaran enggak pusing mikirin pembantu pulang kampung. Benar? Karena dia udah ikut Yesus. Banyak orang kalau udah lebaran pusing cari-cari pembantu, ada yang berani bayar mahal ya. Nah, kalau saudara punya pembantu udah Kristen kan enak. Ya, dia ikut ke gereja. Dan dia gak pulang kampung. Apalagi Natalan. Dia pasti udah ikut Natal ya. Ya Bapak Ibu Saudara, Natal mengingatkan kita bahwa Allah tidak membiarkan keluarga-keluarga binasa ya. Melainkan Allah ingin supaya keluarga diselamatkan semuanya. Karena satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Saudara percaya itu? Harus percaya ya. Saya percaya satu orang bertobat diselamatkan. Yang Kristennya udah hancur ya, sekedar Kristen ya, belum bertobat, balik lagi semuanya ya, dipanggil kembali kepada jalan kebenaran. Karena memang satu-satunya Yesus itu jalan kebenaran ya. Saya akan membuka di dalam Yohanes 3 ayat 16, satu ayat yang sangat hafal sekali. Saking hafalnya kadangkala kita nggak inget, kebalik-kebalik. Makanya saya bikin lagu, karena begitu gedenya kasih babe, dia korbanin anaknya buat kita, supaya setiap orang yang percaya diampunin dosanya masuk ke sorga. Amin. Iya, yang percaya diampunin dosanya. Yang gak percaya mampus. Ya gak? Iya. Hidup di dunia, kalau kata orang Jawa, urip ning alam dunia ketulo-tulo, mati mlebu neraka. Nah, jangan sampai saudara ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang satu-satunya tunggal ya. Berarti gak ada lagi saudara. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Saudaraku, kenapa Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga? Yang pertama saudara ya, karena keluarga itu membutuhkan keselamatan. Kalau kita satu kapal satu nakoda enak saudara ya, mau kemana tujuannya satu bersama. Kalau satu kapal nakodanya dua bingung, yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, ya enggak? Waktu hari raya Idul Fitri yang satu bingung, yang satu lagi pengen begini, repot saudara. Tapi kalau kita sudah satu kapal, satu nakoda, itu luar biasa ya. Nah, keluarga adalah lembaga paling tertua di dunia. Karena Allah yang menciptakan keluarga itu. Melalui siapa Bapak Ibu Saudara? Pertama, melalui Adam dan Hawa. Ya. Terciptalah satu keluarga. Nah, keluarga adalah rancangan yang pertama dan utama. Tetapi dosa masuk melalui keluarga, yaitu melalui Adam dan Hawa. Dikilik-kilik deh tuh sama Hawa si Adam, ya enggak? Iya, boleh lo makan aja. Dulu waktu mereka belum berdosa, mereka nggak kenal, istilahnya nggak malu, ya. Mereka telanjang keduanya, ya. Karena dosa, akhirnya mereka malu dan berusaha untuk menutupi dosa itu dengan cara manusia, ya. Lalu Adam ditanya, Allah menemui Adam. Adam, sebenarnya Allah tahu nggak Adam di mana? Tahu. Orang Allah Maha tahu. Tapi kenapa Allah cari Adam? Allah cuma butuh pengakuan dari Adam. Benar nggak? Sebenarnya Allah
membutuhkan pengakuan kita ketika kita berbuat dosa. Ngaku aja udah selesai. Tapi besok jangan berbuat lagi dosa yang sama diulang lagi. Diusahakan kita terus menjaga pengampunan itu, saudara. Ini enaknya orang Kristen ya. Berbuat dosa diampunin, berbuat dosa diampunin. Saking begitunya jadi nganggep enteng, anggap sepele. Saudara, besok bikin lagi. Besok bikin lagi, bolak-balik. Enggak seperti itu. Ya. Waktu Adam mengakui kesalahannya, dosanya, Allah mengampuni. Ya. Allah menerima pengampunan, Allah menerima pengakuannya Adam. Nah, keluarga adalah rancangan yang terutama yang dilawat oleh Tuhan pribadi kita secara langsung. Yang kedua, secara pribadi ketika kita sudah berkeluarga, keluarga kita yang satu jadi dua, dua jadi tiga, jadi empat, itulah keluarga. Keluarga bisa dikatakan satu dalam persekutuan, itu keluarga. Saya tadi nggak kenal saudara, tapi karena kasih Tuhan kita saling kenal. Dan saya berjumpa keluarga di sini, benar? Keluarga saya nggak 11, tambah banyak, saudara. Keluarga-keluarga di dalam Tuhan. Ketika kita ikut Yesus, kita mengenal kasih Tuhan, satu dengan yang lain saling mengasihi, kita menganggap satu keluarga. Tapi yang inti, yang pertama adalah keluarga kita. Ketika kita berumah tangga, ketika kita ada anak, ada pembantu kita di situ, itulah keluarga. Nah, Allah rindu satu keluarga itu diselamatkan, mengenal juru selamat. Mungkin lewat hidup saudara ya. Nah, sejak dosa masuk ke dunia, keluarga menjadi medan pertempuran antara kasih dan ego manusia. Antara iman dan nilai dunia. Keluarga hari-hari ini menghadapi lebih banyak masalah. Krisis nilai, ya, hilang kasih, hilang identitas rohani. Banyak sekali keluarga-keluarga Kristen saya melihat mulai goyah, saudara. Ada ketawaran hati, ada krisis kasih, ya. Masing-masing sudah egonya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Suami istri, saudara, ya, tidur sama-sama di kasur yang sama. Suaminya nengok ke sana, lagi megang handphone, lagi lihat game asik. Istrinya juga lagi madep sini, lagi megang handphone. Anaknya datang buka pintu kamar, "Mama, Papa, tidurnya kok bertolak belakang? Saya lihat ada handphone." Gue mau nanya ame mama, ame papa ya. Bingung anak saudara. Akhirnya ujung-ujungnya dia pegang handphone, cari di AI. Nanya di situ ya saudara. Saudara pernah lihat nggak keluarga kongguan? Iya. Dari zaman dulu ya kan. Di situ ada ibu, ada anak. Bapaknya kemana? Lagi motret. Ya saudaraku, zaman sudah berubah saudara, serba gadget semuanya. Ya. Bahkan kita kalau hamba-hamba Tuhan kumpul juga begitu saudara, kumpul. Masing-masing pegang handphonenya, tiba-tiba semua berhenti sejenak. Tahu-tahu pegang handphone masing-masing sibuk. Gak nyindir, cuma nyinggung saya. Lagi asik. Itu terjadi. Gak bisa dipungkiri saudara. Ya. Jadi kita jangan salahkan kalau anak kita bertanya kepada rumput yang bergoyang. Padahal di sana tidak ada jawaban. Anak perlu jawaban dari kita, orang tua. Kasih sudah tawar saudara. Ya. Di mana-mana sekarang kalau ada orang kecelakaan, serba salah juga. Kalau kita mau nolongin ntar jadi saksi, kan bingung. Enggak ditolong kita kasihan, udah kabur aja deh. Ya.
Ini udah sering terjadi dan itu penggenapan firman Tuhan. Kasih akan tawar, gak ada ego masing-masing manusia. Ya, mementingkan diri sendiri. Di kantor ada gempa, pada menyelamatkan diri masing-masing, bener gak? Gak ada, Maimunah sini lo, yuk ikut gue yuk. Gak ada. Gue kasih tahu nih jalannya lewat sini, ayo ikut gue yuk. Enggak. Pada masing-masing menyelamatkan diri, saudara. Itu ego manusia, saudara. Ya. Nah, kita diperhadapkan seperti itu. Identitas kita sebagai anak Tuhan hilang. Ya. Anak Tuhan udah kayak anak dunia. Identitas kita hilang. Kristus yang ada di dalam diri kita tidak terpancar lagi. Sehingga kita gak beda sama mereka. Nah, saudaraku, kita diperhadapkan dengan era disrupsi. Ya, seperti saya katakan tadi, teknologi dan media sosial itu mengguncang keluarga. Mengguncang ketatanan yang lama. Ya, nilai-nilai keluarga tradisional itu hilang. Tergantikan oleh kecepatan. Kecepatan melalui teknologi handphone. Saudara mau tanya apa sekarang sudah ada di handphone, tanya di AI itu sudah terjawab semuanya. Ada di handphone saudara, ada AI di situ, ya. Bisa bikin film juga lewat AI. Udah nggak bisa bedakan yang asli dengan yang palsu. Hati-hati juga saudara, ya. Banyak sekali ya serba salah juga ya kita foto-foto itu bisa dimainkan oleh mereka kalau orang mereka jahat itu, ya. Makanya saya ngeri sekali saudara. Saudara kalau pasang-pasang Facebook yang ada temennya, jangan sendiri. Ya, kadangkala ada temennya juga bisa dibuat jahat sama orang kalau orang itu nggak suka sama kita. Ya usahakan kalau mengupload di Facebook yang rame-rame, jangan sendiri ya. Semua diganti dengan teknologi, ya kecepatan, kesenangan dan ketenaran. Nah, ketenaran juga membawa orang lupa diri, saudara. Ya, merasa diri mampu, merasa diri sanggup, merasa diri sekarang dibutuhkan orang banyak, jadi orang beken, jadi orang tenar, lupa diri, saudara. Ya, kadangkala ditanya, Bapak ini siapa? Pelongok-pelongok, karena dia lupa dirinya sendiri, saudara. Ya, saudaraku. Nah, karena kasih Allah akan dunia, artinya tidak terbatas kasih Allah kepada seluruh dunia. Mau lo bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Portugis, Allah mengasihi seluruh dunia. Tidak terkotak-kotak, tidak terbatas kasih Allah. Dan Allah rindu ada suatu pemulihan terjadi di setiap keluarga-keluarga. Bukti kasih Allah yang besar, Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuh luar biasa babe kita di sorga. Ya, kasihnya luar biasa saudara ya. Ia cinta semua bangsa, suku, bahasa, warna kulit. Allah gak pandang lo hitam, demek, putih. Ya terserah. Yang penting Allah mengasihi setiap suku bangsa. Status sosial dan pendidikan. Saudara mau pendidikan SD, pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Allah tidak pandang itu saudara. Dia tetap mengasihi kita semua. Dan kasihnya tidak terbatas. Ya. Seperti di Alkitab Allah menemui Zakius. Tahu ceritanya Zakius? Ya, Allah mengasihi dia saudara. Zakius tuh orang top loh. Kepala pemungut cukai. Mau naik kayak monyet. Nangkring. Saking kepengen rindu ketemu Yesus coba. Kita mah boro-boro. Baru jadi asisten manajer. Waduh udah lupa. Kepala dengak melulu jalannya. Kalau udah kesandung baru nengok. Repot saudara. Minta pelayanan sama sekretaris. Gak nyinggung, nyindir doang saya. Ditanya, lo mau kasih PK berapa? Waduh, repot saudara udah tanya-tanya PK. Lo udah ditebus, dibayar dengan darah yang mahal.
Saya salah satu hamba Tuhan. Kalau diundang saya nggak pernah minta amplop. Bagi saya pribadi dikasih PK puji Tuhan, nggak dikasih kelewatan. Udah saya mah gitu. Iya. Berkat itu dari mana aja saudara? Ya. Kemarin ya 3 hari lalu saya diundang perayaan Natal saudaraku. Diundang hari itu saya ada pelayanan 2. Jam 2 Natal WBI, sorenya dia minta. Nah ini karena udah langganan, temen gitu ya, udah biasa karena temen ya kenal, saya juga bahasanya ya santai gitu. Udah kenal, ya dia ngundang. Nih pasti nih proyek thank you nih. Dia bilang gitu. Gimana nih kan gue mesti kasih PK anak-anak yang ngikut, yang pada nari, yang pada goyang, harus saya kasih uang jajan. Terus singkat cerita, saya kan karena kondisi tadi ya batuk flu, saya juga mesti jaga stamina saya. Akhirnya saya batalin gitu. Bu mohon maaf saya nggak bisa. Yang sore saya gitu. Terus dia marah sama saya. Jangan begitu dong, saya kan udah datang ini, komplain dia pokoknya. Gitu, komplain sama saya. Waduh, saya gimana ya? Nggak diterima temen. Diterima proyek thank you. Lo kebangetan dari dulu. Gereja dari kecil miskin sampai diberkatin. PK-nya gak berubah. Karena Tuhan Yesus tidak berubah. Mungkin dia menganut itu saudara. Waktu gereja kecil malah ngasih gue pego gak apa-apa. Gue terima. Ya, gereja sekarang udah diberkatin. Yang datang jemaatnya mobil semua. Rolls Royce, Jaguar. Gak ada mobil Avanza, Xenia nggak ada. Saya bilang, lu mah keterlaluan lu. Udah jadi besar begini, perpuluhan lu gede, PK lu nggak berubah. Waduh, gue minta tambahin dong dikit. Gue juga tambahin, nggak naik gede banget. Ini yang cerita lain saudara. Saya ngomong gitu, nggak diundang lagi saudara. Kacau. Nah ini saudaraku yang kemarin ini dia minta tetap datang. Saya tanya sama anak-anak, gimana? Mau datang nggak nih yang sore? Tapi nggak dikasih PK. Kalau saya nggak apa-apa saudara, saya melayanin ya. Yang penting anak buah ini kan, dia kan perlu ongkos, ya kan? Emang mobilnya pakai air, pakai bensin, ya nggak? Gitu. Nah akhirnya, ya udah deh. Saya terima tapi nanti ya Bu, insya Allah. Kata Pak Hari insya Allah. Kalau saya waktunya keburu, saya datang. Kalau nggak keburu nih ngeles secara halus. Enggak ya saudara. Kalau nggak keburu, ya maaf saya mungkin datangnya telat, kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa Bu Jun, yang penting datang. Singkat cerita saya datang saudara ya. Ya lagi nggak fit, pokoknya saya fitin lah, saya datang ke sana, udah selesai melayanin bener tuh kan, nggak dikasih PK saudara, nih lo nggak dikasih PK, saya bilang begitu, tapi saya tetap ngasih ke mereka ya, karena saya penuh kasih saudara ya, saya tetap kasih ke anak-anak, tapi nggak dikasih PK ya, saya gitu, udah itu, Bu Elizabeth, makasih ya, saya gitu, thank you, tapi dia nggak peka, thank you, saya gitu. Udah selesai saudaraku. Ya. Kalau di tempat itu berkat tertutup, Tuhan bisa buka berkat di tempat lain. Amin. Jadi saudara, yang saya mau sampaikan, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Melayani tulus, ya. Enggak apa-apa, lakukan melayani, nanti Tuhan tuh udah sediakan saudara, ya. Tuhan udah sediain, saya tuh seperti itu saudara. Justru saya lebih banyak berkorban, pelayanan lebih banyak berkorban daripada dikorbanin. Lebih banyak berkorban. 3 hari kemudian saudaraku, mantu saya, Mak minta nomor rekening dong. Minta nomor rekening, dalam hati gue mau transfer kali ini dia nih. Bonusan akhir tahun kan begitu. Emang lo gak punya nomor telepon mama?
Enggak, nih ada temen aku mau transfer buat mama, mau ngasih berkat. Oh haleluya, puji Tuhan. Saya bilang begitu saudara ya. Ya udah saya kasih. Saya kasih itu saya nggak inget-inget lagi. Oh ntar gue dapet berkat nih. Nggak inget-inget saudara, judulnya ngasih aja. Ya, saya nggak ngarepin mau dikasih enggak, orang minta ya saya kasih, bener nggak? Gitu. Pagi-pagi saya buka WA saya, hampir ngejengkang saudara. Hah? Bangun tidur, hah? Apa yang tidak pernah dipikir Dia yang sediakan bagi kita. Amin. Apa yang tidak pernah terucap Dia berikan kepada kita saudara. Dia ada kirim berkat yang luar biasa, gede banget. Itu siapa kalau bukan Tuhan? Dia kagak kenal saya. Anak saya juga gak kenal media. Judulnya itu anak ketemu mantu saya. Dia kenal kamu mantunya Ibu Elisalat. Iya. Minta nomor rekening. Langsung begitu. Saya tanya itu siapa Pi? Orangnya gak tahu mak, dia langsung pergi. Udah saya kasih. Tuhan tuh luar biasa saudara. Coba ya saudara, ini contoh. Coba kalau saya nggerutu tuh sama proyek thank you, berkat gak terkirim, bener gak? Tuhan kasih lebih dari apa yang Dia berikan loh, dari apa yang proyek thank you kalau ngasih. Bener. Sama sekali gak pernah terpikir di otak saya saudara. Ya, saya bilang aduh puji Tuhan. Saya nangis saudara, nih saksinya Umi. Saya diem aja loh. Jangan buka kartu. Jangan buka kartu, ntar gue dicegat di jalan. Saya buka pintu saya tutup pintu kamar saudara. Saya nangis di situ mengucap syukur Tuhan. Pagi-pagi loh, berkat Tuhan pagi hari. Jadi jangan siang-siang bangunnya, mesti pagi-pagi ya. Kalau orang Jawa bilang dicotolin ayam. Ya, tahu ayam siapa? Bisa aja tuh orang Jawa. Saya nangis saudara mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Saya sambil bawa cucian saudara. Tangan saya 2, air mata saya masih ngalir. Saya bilang pas ada Umi di rumah. Mi, Tuhan tuh baik banget. Tuhan baik. Saya terus kuatin terus dia saudara. Tuhan bekerja luar biasa. Kemarin pelayanan lo kagak dikasih PK kan? Ya begitu. Tuhan kasih PK kita. Dengan spontan saya buka seret, saya kasih Umi, ya kan? Lo nggak datang sih Erni. Kalau datang kecepretan. Aduh, ya. Saya dapat berkat, saya bagi berkat saudara, nggak makan sendiri. Makanya saya bilang ke saya kalau untuk diri saya sendiri kaya. Tapi saya gak seperti itu. Saya diberkati untuk memberkati. Tapi berkat itu ngalir terus saudara. Saya belajar kita memberi dari ketidakpunyaan. Dari ketidakadaan kita. Di situ kalau engkau mau diberkatin dari engkau gak punya. Gak punya apa-apa. Kadangkala kita diperhadapkan. Nih kalau buat orang gue ntar gak makan. Ya kayak janda di Sarpat, bener gak? Kalau gue kasih ke Nabi, anak ame gue gak bakalan makan. Habis nih tepung cuma segenggam, minyak sebotol. Waduh gak bisa deh Tuhan. Kata Nabi Elia, udah nurut aja bikinin gue roti. Karena lo yang nyuruh Tuhan, siap gue bikinin nih. Diaduk tuh minyak sebotol, tepung segenggam. Mujizat Tuhan terjadi, nggak habis-habis saudara. Nongol lagi tepungnya, ya sampai masa kering habis dia tetap makan. Itulah kita saudara. Saya ini betul-betul hidup untuk Tuhan. Saya nomor 1 untuk pelayanan, ya. Kadangkala kita pelayanan dibawa Tuhan kepada lembah kekelaman, ayo. Jangan berharap kita selalu di tempat yang enak. Kita dibawa ke tempat gak enak, mau gak lo? Ya. Saudara gak dikasih PK, justru saudara ngeluarin PK. Nah, saudara gak tidur di bangku atau di tempat tidur yang mewah. Saudara tidur di ubin beralaskan tikar. Mau gak?
Saya saudara banyak belajar meskipun orang pandang saya tapi saya cuma mandang Yesus. Siapa saya? Saya cuma jongosnya Tuhan. Udah untung bisa tidur di tikar, begitu aja. Ini orang sekarang ya saudaraku, diberkati Tuhan belum seberapa udah sombong banget. Padahal lahir aja di puskesmas, bener gak? Udah sombong. Yesus yang raja di atas segala raja rela loh lahir di kandang. Di kandang domba, kandang binatang. Bau. Kita melahir di puskesmas udah sombongnya minta ampun. Saudara, contoh kasih Yesus yang luar biasa. Dia mencontohkan kita. Bukti kerendahan hatinya kepada kita. Dia mau. Dia sebetulnya bisa gak lahir di istana? Bisa, dia Tuhan, dia raja. Kenapa dia mau lahir di kandang? Kalau dia lahirnya di istana atau di tempat mewah saudara gak bisa nengokin. Bener gak? Dijegat saudara, khusus konglomerat kaum bangsawan yang bisa tengok. Tapi karena dia lahir di kandang, siapapun bisa melihat. Bener gak? Para gembala-gembala, domba, siapapun orang miskin, orang papa bisa lihat Yesus, lihat bayi Yesus. Coba kalau Yesus lahirnya gak di kandang, lo gak bisa ketemu Yesus. Ya, saudaraku yang kekasih, bukti kasih Allah yang besar yang kedua, dia memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus yang artinya juru selamat. Waktu Maria hamil, malaikat menjumpainya. Mer, entar kalau nih anak nih udah lahir, malaikatnya kan orang Betawi. Kasih dia namanya Yesus. Jangan lo kasih nama Udin. Jangan lo kasih nama Bejo. Apalagi namanya Hari. Jangan. Hari sono Pak, bukan hari sini maksudnya. Kasih nama Yesus. Karena Yesus itu artinya juru selamat. Dia yang akan menyelamatkan seluruh dunia ini. Kata Maria, siap bang malaikat. Semua itu terjadi. Semua terjadilah. Menurut perkataanmu aku siap menerima semuanya. Coba kalau si Mer gak taat. Gak bisa lahir bayi Yesus. Dia taat, dia mau ngandung. Ibu-ibu kan udah pernah ngandung kan? Ya gak? Berat gak? Sampai 9 bulan bawa tambur. Berat. Cari-cari tempat penginapan. Gak ada, ditolakin semua. Komplain gak dia sama Yusuf? Gak komplain. Nah kita mah kalau apa-apa komplain mulu sama suami. Yang suami komplain mulu sama istri. Jangan. Ya, Maria gak pernah komplain sama Yusuf. Gak, dia jalan Bang Ucup. Kok kagak nyampe-nyampe sih bang? Kita mau dibawa kemana nih bang? Yusuf diam loh. Dengan galaknya Yusuf, diam loh Mer, bawel amat loh. Yusuf gak gitu. Sabar ya Mer, gue juga lagi nyari-nyari, belum ketemu. Sabar ya. Iya Bang Ucup. Aye setie. Pokoknya aye ikut apa kata Bang Ucup. Nah besok bikin lenong nih Pak di sini. Aye setie sambil tuh pegang tambur, berat. Ya enggak? Maria enggak komplain sama Yusuf. Maria taat dan dia mempunyai kerendahan hati. Apa yang Tuhan sudah taruhkan di dalam dirinya. Penggenapan firman Tuhan. Dia lakukan semuanya saudara. Itu kalau saudara dulu ke Israel ya. Zaman dulu. Itu kan ya sekarang juga ya. Jalannya itu kan bergunung-gunung, berbatu-batu saudara. Enggak kayak sekarang kita di Jakarta. Dari Kayu Manis ke sini aja kadang berat. Dari Menteng ke sini aja berat. Padahal jalan tinggal cus. Nyampe 5 menit. Enggak nyinggung nyindir doang saya. Coba Maria. Jalan berbatu-batu cari penginapan coba. Saya sedih saudara kalau merenungkan cerita Maria. Kelahiran Yesus nih. Yesus itu luar biasa loh saudara ya. Nah, saudaraku, kebiasaan orang kadang-kala kita nih memberi sesuatu biasanya kita kasih yang second gitu ya. Kasih yang bekas. Kadang-kala waktu perjamuan
di Kana, kasih dulu tamu-tamu yang baik, dicedokin tuh yang baik, jangan yang anggur yang udah basi, jangan anggur yang udah jelek, kasih yang terbaik. Saudara, nurut gak para pelayan? Nurut deh, kasih yang terbaik saudara. Bukan anggur yang udah kemarin, yang masih baru, fresh. Kalau saudara ingat cerita di Kana. Kadangkala kita saudara, kita mau ngasih orang, ya sayang banget mau ngasih yang baru. Kita kasih yang bekas, baju bekas, handphone bekas, nggak nyinggung nyindir doang saya nih, ya semuanya serba bekas. Kasih yang baru, Tuhan udah sediain yang baru buat saudara. Ya jangan sayang-sayang kalau mau ngasih orang. Kadang-kala kita suka nahan-nahan berkat yang Tuhan udah gerakin kita mau ngasih si A. Kita menahan-nahan, ya. Nyanyi sih boleh ya kadang-kala. Kita sering nyanyi. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Kolektor lewat kasih gopean, cemplung. Kasih secengan, cemplung. Masih ada loh saya ngitungin kolektor yang 2.000 masih ada. Di sono tapi nggak di sini. Masih ada yang gopean receh-receh, masih ada. Nyanyinya mau ngasih yang terbaik sama Tuhan. Pengen dapat yang terbaik sama Tuhan. Tapi lo gak pernah ngasih yang terbaik. Ya, maunya nerima yang baik. Coba kita ubah. Tahun 2026 kita ubah yang jelek-jelek. Kita ubah yang baik. Berikan yang terbaik. Terutama buat Tuhan yang terbaik. Ya. Kalau untuk manusia, kalau saudara ada berkat lebih, kasih yang baru. Kalau gak ada berkat lebih, mungkin saudara baju kebesaran sekarang udah kurus, udah gak muat lagi, kasih gak apa-apa. Ya. Jadi kasih sesuatu yang baik saudara. Yang ketiga saudara, bukti kasih Allah yang besar, dia memberikan jaminan hidup yang kekal. Ya, tidak dapat di mana-mana pun dan pada siapapun. Janjinya pasti. Ia tidak berdusta. Ya, kalau kita manusia seringkali berdusta saudara. Ya. Janji tinggal janji. Janji-janji tinggal janji. Ya. Nah, apal lu Umi. Sering dikibulin nih. Ketahuan nih sering dikibulin. Ya saudara, tapi kalau Allah janjinya pasti. Dia tidak pernah berdusta. Manusia manapun dapat melakukan keingkaran. Ya. Sekarang ngomong besok udah. Jangankan besok. 10 menit. 15 menit ke depan udah beda saudara. Ya. Saya saudara banyak dijanjiin orang. Tapi saya gak pernah nagih janji, gak pernah. Ibu apa yang dibutuhin bu? Persekutuan. Ini. Oh iya ini bu. Kartu nama saya nanti ke ibu kalau apa-apa hubungi saya ya. Oh iya. Sampai rumah saya geletakin aja tuh kartu nama. Emang gue ngarepin ntar gue telepon dia. Enggak. Saya prinsip saya gak mau deket-deket orang kaya. Tapi kalau orang kaya deket saya takut. Ya, saya gak nolak kalau orang kaya deket saya. Tapi kalau saya deket-deketin saya gak mau saudara. Ya, biarin aja. Biar dia yang deket gue. Yeah. Mau ngasih berkat apa lo? Kan gitu. No. Makanan belum ada. Mau ngasih berkat apa? No. Untuk dekorasi belum ada. Bukan untuk kepentingan saya. Tapi untuk kepentingan Tuhan. Kalau saya mah cukup makan, minum, pakai aja udah cukup. Ya, udah bersyukur saudara. Paling makan gitu-gitu aja saudara. Nggak makan hari ini ati buaya. Besok pengen makan ati gajah. Besok lagi makan apa ya? Oh rempelak dah itu. Gajah yang jerapah itu. Oh besok lagi. Enggak. Makan. Ya kalau dihitung saya mau makan cuma sehari. Kadang-kala saya juga kagak makan. Ya. Kalau lagi kepengen-pengen saya beli jengkol. Udah makan jengkol aja saya mah selesai. Jangan bilang-bilang ya kalau saya senang jengkol. Ntar ada yang bawain jengkol. Ntar. Anjing lepis. Ya. Perkara hal-hal kayak gitu. Jangan pusing saudara. Tuhan udah pasti kasih saudara. Tapi kalau saudara mau mikirin perkara-perkara rohani. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Pasti saudara yang lainnya Tuhan tambahkan. Tuhan pikirin kita. Gak mungkin dia mikirin yang lain saudara. Pasti pikirin kita. Asal kita hidup kita penuh.
untuk Tuhan. Selalu mikirin perkara-perkara rohani ya. Jangan mikirin si A, si B begini, si C begini. Habis saudara waktunya ya. Saudara berlomba-lomba mikirin pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Banyak. Saya kalau pelayanan saudara, misalnya saya nggak pelayanan mimbar, saya ke rumah sakit saudara. Kunjungan, saya doain orang sakit. Itu kerjaan saya saudara. Ya, kalau ada temennya saya temen berdua, kalau nggak sendiri. Dan saya berdoa. Di sana saya tanya, di sini ada yang satu bangsal tuh, satu kamar ada 2 atau 3 orang. Saya nggak rame-rame gitu. Ya, saya mau berdoa Pak. Saya mau ngunjungin Pak Petrus. Ada Pak Petrus. Oh ada Bu. Ibu mau berdoa? Iya. Saya datang saudara berkunjung, saya doa. Saya doa nggak pelan-pelan saudara, di rumah sakit nginjil juga. Saya doanya kenceng. Ya Isa Al-Masih, saya pakai bahasa sana saudara. Engkau lah yang mempunyai kebesaran di dunia dan di akhirat. Engkau mempunyai mujizat terbesar. Saya nggak berdoa pelan-pelan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus engkau sembuhkan Bapak Petrus. Engkau terima kasih engkau begitu baik. Engkau jamah Bapak Petrus sembuh. Enggak gitu saudara. Saya doanya keras. Begitu saya berdoa udah keras. Amin. Lah, aduh Bu. Ibu pendeta ya. Kenapa? Saya rindu, saya juga mau didoain Bu. Lah, saya Kristen. Nggak apa-apa Bu, doa ibu enak banget saya dengar tadi. Orang kan kalau udah kepepet mau aja ya nggak? Apalagi yang udah menggap-menggap gitu, gampang tuh saudara doain mereka. Ya mau, pasti terima Yesus. Saya doain. Kita udah jadi berkat buat mereka aja, udah seneng loh. Udah doain mereka mau terima Yesus gitu tuh udah seneng saudara. Jadi tidak ada hari tanpa menginjil. La yauma tilawatil Injil. La yauma ila tilawati Injil, artinya tidak ada hari tanpa menginjil. Setiap hari kita harus memberitakan Injil. Karena Injil itu kabar baik. Sampaiinnya baik-baik ya saudara ya. Jangan baku hantam ya. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan. Kasih Yesus membuat kita lebih mencintai keluarga kita. Kasih Yesus membuat kita sadar dan berpengertian dalam menghadapi kesulitan bersama keluarga kita doa. Itu kasih Yesus saudara ya. Kasih Yesus membuat kita lebih berkomitmen untuk membangun yang sehat dan bahagia dalam keluarga. Jadi tahun depan Bapak Ibu Saudara diusahakan yang belum terima Yesus, terima Yesus ya. Kan udah belajar banyak sama Empo Eli di sini. Ya bagaimana kita menginjil, bagaimana kita kasih kabar keselamatan kepada mereka. Karena keluarga itu penting. Ya harus semua diselamatkan. Supaya satu kapal satu nahkoda. Amin. Tuhan Yesus memberkatin. Selamat memasuki tahun baru yang sebentar lagi ya saudara ya. Ada banyak hal-hal yang kita dengar, yang terjadi di sana sini. Tapi percaya setiap kita orang-orang yang benar, pasti Tuhan lindungi, Tuhan jagain. Ya, kelahiran Yesus menyelamatkan seluruh suku bangsa. Bukan kita saja tetapi terutama keluarga kita. Mari kita satu dalam doa. Bapa terima kasih. Kami bersyukur Tuhan di akhir penghujung tahun ini kami masih dapat beribadah kepadamu. Kami masih dapat menyembah Engkau, punya iman yang kuat. Itu semua karena Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur kami dapat mengikuti hari demi hari, proses demi proses, masalah silih berganti. Tapi Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Karena Engkau Allah yang Immanuel. Engkau menyertai hidup kami, Engkau menyertai keluarga-keluarga kami Tuhan. Dan kami rindu setiap jemaat mengalami lawatan secara pribadi. Keluarga-keluarga mereka menjadi orang percaya. Keluarga-keluarga mereka dipulihkan Tuhan. Supaya Tuhan satu orang bertobat, seluruh isi keluarga diselamatkan. Itu terjadi, tergenapi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, waktunya Tuhan tidak lama lagi Engkau datang. Dan Engkau akan menegur kami Tuhan. Engkau akan melihat buah mana yang sedang Engkau hasilkan. Buah jiwa-jiwa pertobatan yang kami miliki. Biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk membawa jiwa satu demi satu kepadamu ya Tuhan.
Dan biarlah itu tergenapi Tuhan, sehingga apa yang menjadi kerinduan kami Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, itu dapat terlaksana ya Tuhan, tergenapi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah Tuhan memimpin, menuntun kami terus memasuki tahun 2026, tahun yang baru yang kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Tapi kami yakin Tuhan, karena kami hidup di dalam Engkau, Engkau hidup di dalam kami. Kami yakin Tuhan, Engkau pasti tolong, Engkau pasti menyertai kami Tuhan. Seperti tahun-tahun yang sudah berlalu, yang sudah lewat, hidup kami dituntun oleh Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tahun yang baru kami juga dipimpin, dituntun oleh Engkau. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan. Firman-Mu terbatas, Firman-Mu Tuhan, biarlah terus mengiang-ngiang di loh hati kami. Hamba-Mu terbatas Tuhan. Dan Firman-Mu terus Tuhan, menjadi rema, menjadi hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, bisa nyanyi gak Bu? Mau nyanyi saudara? Gak mau? Ya udah gue turun deh. Iya. Boleh joget, boleh. Gedein. Kagak ada nabi sehebat Isa Al-Masih. Kagak ada rasul sebanding Isa Al-Masih. Baik kasihnya juga kuasanya, bisa wajihan di dunia wal akhirat. Tidak ada kasih sebesar kasih Al-Masih. Tidak ada kuasa sedahsyat kuasa Al-Masih. Kasihnya tulus, kuasanya dahsyat. Isa Al-Masih terbesar dunia akhirat. Cuma Dia, Dialah satu-satunya. Hanya Dia juru selamat manusia. Cuma Dia, Dialah penebus dosa. Kalau percaya dapat jaminan masuk ke sorga. Amin. Hey. Ini saudara versinya versi Indonesia, saya Betawiin ya. Cuma satu-satunya juru selamat yaitu Yesus. Kagak ada kasih sebesar kasih Al-Masih. Kagak ada kuasa sedahsyat kuasa Al-Masih. Kasihnya tulus, kuasanya dahsyat. Bisa wajihan di dunia wal akhirat. Hey, cuma Dia, Dialah satu-satunya. Hanya Dia penebus dosa manusia. Hanya Dia penebus dosa manusia. Kalau percaya dapat jaminan masuk ke surga. Cuma Dia, Dialah satu-satunya. Cuma Dia juru selamat manusia. Hanya Dia penebus dosa manusia. Kalau percaya dapat jaminan masuk ke surga.
Amin. Ingat ya, hanya Dia satu-satunya. Meskipun rada-rada sumbang, tapi ayah rindu untuk memberkatin saudara ya. Lewat pujian ini Tuhan Yesus memberkatin. Saya kembalikan.